Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JKO. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari Kerawang katanya sih. Kita kenalan aja. Oke, Bang Mandi, silakan diperkenalkan. Siap, perkenalkan nama saya Bandi Boliam, asal dari Karawang ya, Karawang asli, dari lamaran. Pekerjaan saya untuk saat ini di proyek. Ya. Oke, bisa di-spill sedikit ceritanya? Pernah ketemu sama sosok kayak jubah putih, Jubah putih. pakai jubah putih itu di situ ya, intinya manggil saya. Biar penasaran, kita lanjut. Oke. Cerita pengalaman saya ya, biasalah namanya anak muda main ya. Tengah malam tuh saya tiap hari main tengah malam. Waktu saya itu dulu saya tuh main tengah malam sama anak-anak, pulang main sekitar jam 2 malam atau sekitar jam segitulah, jam 2 atau setengah 3. Iya. Nah, singkat cerita, dulu tuh saya main sama anak-anak, pulang malam sendiri, jalan kaki. Dulu tuh saya nggak punya kendaraan, ya masih baru keluar sekolah lah namanya. Jalan kaki dari depan itu ada sekitar 1 kilo lah, jalan kaki dari depan tempat nongkrong saya tuh ke rumah saya. Nah, dari situ kata orang-orang kan kalau misalkan mau ketemu sama hal goib atau hal mistis, sering dikaitkan dengan suka punya firasat. Yeah. Ataupun adalah sebelum ketemu pasti ada firasat dulu atau apa gitu. Nah, dari situ udah saya rasakan. Banyak yang saya rasakan pas mau pulang main itu. Ke rumah itu? Ya, mau pulang ke rumah tuh saya punya firasat ada pas persis di depan lewat dekat jembatan rumah saya kan, nyebrang irigasi. Iya. Nyebrang jembatan. Nah, di situ pinggir irigasi itu banyak pohon bambu, wah tinggi-tinggi, banyak pohon bambu itu. Jalanan gelap masih dulu ya, dulu. Iya. Sekarang kan udah enak, sekarang udah terang. Dulu tuh ada rumah cuman ya namanya orang gitu kan ya, udah malam matiin lampunya, gelap. Nah, waktu saya jalan kaki pas di kebun itu, pohon bambu itu udah ada firasat, Tanda-tanda lah. ya, suara kayak Di pohon bambu itu banyak kayak suara segala macam, yang manggil, yang ketawa lah banyak. Cuman nggak saya dengerin, nggak terlalu saya fokusin ya. Saya coba untuk menenangkan diri, untuk supaya nggak takut gimana caranya. Iya. Gitu. Saya main HP, nggak dengerin, saya main HP terus. Nah, pas waktu kejadian itu, seumur hidup saya baru pertama kali, dan ini baru pertama kali juga sih, ini di channel JKW ini mantap nih. Saya cerita tentang hal ini dalam seumur hidup saya, ketemu sama sosok hal goib, sosok yang pakai jubah putih itu. Nah, pas habis lewat jembatan terus, nah saya mau belok ke rumah. Pas mau belok ke rumah, ada sosok
yang pakai baju jubah putih itu keluar dari masjid. Nah, habis keluar dari masjid itu jam berapa bang? Siang apa pagi itu? Apa malam? Malam ya, malam. Jam 2. Jam 2-an lah. Jam 2. Jam 2 malam? Ya, jam 2 malam, setengah 3 lah. Jam 2 atau setengah 3. Itu. Dulu kan ya namanya anak muda biasalah nongkrong gitu, sana sini nongkrong. Biasa pulang barengan, kita pulang bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Nah, pas itu saya pengen pulang sendiri, pengen pulang duluan, saya pulang duluan sendiri. Pas di situ, pas saya udah jalan, pas mau belok ke rumah, persis depan pintu. Nah, saya mau masuk, pas depan pintu megang kunci, sosok yang pakai jubah putih itu keluar dari masjid. Pas saya udah depan pintu, nah sosok jubah putih ini pas-pasan lurusan saya, lurus sama saya. Pas saya lirik, dia manggil. Oh, dia manggil? Dia manggil. Pas saya lirik, dia manggil. Nah, sambil melambaikan tangan. Oh, itu. Nah, semacam gini. Gitu. Nah, pas di situ namanya orang awam saya ya, namanya orang awam. Saya nggak tahu, saya bukan orang ahli ibadah atau gimana. Saya cuman orang biasa, nggak pinter agama juga. Nah, di situ saya masih ada untungnya gitu. Saya nggak kencing di depan pintu saya. Iya. Nah, saya bilang, kata saya, bentar, saya masuk dulu. Nah, pas saya masuk, saya tutup, kunci pintu, masuk kamar, saya murung dalam kamar tuh. Takutan abang? Nah, kayak gitulah. Sekarang siapa sih yang nggak takut sama hal-hal kayak gitu? Tengah malam lagi, Iya. sendirian. Nah, di situ pas waktu saya dalam kamar itu, saya nggak bisa tidur, terus nyampe pagi, terus siang, terus malamnya lagi saya nggak bisa tidur. Beberapa malam saya nggak bisa tidur. Nah, udah serang beberapa hari, pas ketemu sama sosok itu saya belum cerita sama siapapun, belum cerita. Jadi setelah beberapa hari kemudian baru saya berani cerita. Mulai saya cerita, pengen tahu sosok yang saya ketemu sama saya itu gimana, tujuannya apa. Ya, abang penasaran itu bang. Nah, rasa penasaran. Apalagi dia manggil abang juga kan di situ. Di situ belum manggil kan ya, terutama itu yang manggil saya itu kan. Nah, terus saya muncul dalam diri saya, muncul rasa penasaran, keinget lagi sama sosok yang pakai jubah putih itu di depan saya. Itu sama sekali seumur hidup saya baru pertama kali itu melihat sosok dengan mata kepala saya sendiri. Nah, di situ lanjut cerita, saya setelah beberapa hari saya nanya sama ya Ustadz lah, sama Ustadz, sama orang ya intinya sama yang ngerti ya dan paham agama lah. Terus saya bilang, saya cerita saya ketemu sama sosok tersebut, dan jawaban orang yang saya nanya itu, kata Ustadz itu kan jawabannya, kenapa nggak disamperin? Gitu. Kenapa nggak disamperin? Saya balik nanya ke Ustadz tersebut. Sekarang gini logikanya, orang awam siapa yang nggak takut tengah malam ketemu sama sosok itu? Iya betul. Sekarang jangan ketemu, dengar suaranya aja udah kucar kacir. Iya. Bener kan? Apalagi kan abang masih waktu muda juga. Nah, di situ. Sekarang dulu kan masih sekolah, masih inilah yang nggak tahu
pengalaman banyak gitu. Iya. Masih awam banget gitu. Cuman di situ intinya saya punya tujuan cuman satu. Kalau misalkan itu saya paling nggak percaya, bukan nggak percaya, cuman percaya ada hal goib. Cuman kalau dengar dari cerita orang, oh ya udah gitu. Nah, pas kejadian itu benar-benar itu kejadian yang saya lihat pakai kepala mata saya sendiri. Nah, di situ pas ditanyain jawabannya kayak gitu sama Ustadz, ya saya balik nanya, sekarang gimana kalau misalkan orang awam mana yang nggak takut sama ketemu sama sosok yang pakai jubah putih itu? Kata Ustadz, iya juga sih. Nah, di situ sekarang tujuan saya cuma satu, orang yang sosok yang pakai jubah putih itu tujuannya apa? Kalau boleh tahu, ketemu saya, manggil saya keluar dari masjid. Iya. Saya cuma pengen tahu sosok tersebut keluar dari masjid, manggil saya. Katanya apa, Bang? Kata Ustadz tersebut katanya sih ya wallahu alam ya, katanya pengen ngasih rezeki, katanya pengen ngasih rezeki. Rezeki itu kan bisa bukan dari nggak selalu dari uang. Rezeki itu dari segi apapun yang diberikan gitu ya, rezeki lah ya. Nah, di situ saya nanya lagi, oh berarti sosok tersebut bukan dari hal-hal yang sering orang ceritain banyak. Enggak, itu kan dari dalam masjid. Nah, yang anehnya lagi nih, kata Ustadz tersebut, zaman dahulu tuh masjid itu sering didatengin orang dari luar. Masjid tersebut itu? Ya, di masjid tersebut, karena saya belum lahir mungkin ya, karena saya belum lahir, zaman dulu masjid tersebut sering didatengin orang luar untuk berzikir segala sesuatu. Ya intinya buat lebih dekat sama yang dituju gitu ya. Intinya gitu. Banyak orang yang pengen ketemu sama sosok tersebut. Nah, sedangkan saya yang bukan apa-apa dan saya yang bukan ahli ibadah juga, insya Allah ahli ibadah. Nah gitu. Terus di situ kalau kata Ustadz itu, rezeki udah di depan mata, tinggal kamu ambil aja. Kata Ustadz. Ya, kenapa nggak kamu ambil? Nah, kalau ibarat kata ini udah di depan mata, kenapa nggak dipegang? Udah tinggal pegang aja, ambil. Nah, kayak gitu. Itu semacam kayak sebuah ada pemberian rezeki atau pokoknya hal baik dari segi apapun untuk kedepannya, dari yang di atas gitu ya, mungkin ya, dari yang di atas ngelewatin sosok jubah putih tersebut. Nah, di situ ya saya kan orang awam, nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya udah, singkat cerita ya diceritain banyak sama Ustadz. Pokoknya di masjid tersebut sering banyak orang yang pengen zikir, pengen ketemu sama sosok tersebut. Ya bisa dibilang penunggu masjid tersebut. Iya. Gitu. Terus Abang setelah lihat itu gimana itu menurut Abang? Setelah lihat dari situ sosok yang pakai jubah putih itu, saya banyak hal yang beda dalam hidup saya ya. Dari mulai susah tidur, sering mimpi. Nah, di situ pokoknya banyak hal yang beda dalam hidup saya, nggak biasanya seperti biasa gitu. Ada saya waktu tidur tuh nggak bisa tidur, pas kalau misalkan tidur sering mimpi.
sering mimpi, dimimpiin kayak persis sama sosok yang keluar dari masjid itu, persis banget sama kayak itu. Ya intinya dia cuma bilang kayak ngingetin lanjutin, dalam artian lanjutin. Dulu kan saya tuh waktu pas masih keluar sekolah ya sering sih enggak ya, cuman punya tujuan baik, punya niatan pengen lebih deket sama Yang Maha Allah. Kuasa. Nah, gitu. Sering sholat, zikir, ya intinya ngaji lah. Kayak gitu tengah malam ambil wudhu, sholat, ngaji. Nah pas saya kerja di situ saya stop semua total. Dari saya rutin sering ngaji, sering zikir tengah malam itu saya stop karena saya sibuk kerja malam, shift pagi, shift malam, wah kerja sibuk. Nah di situ sosok yang pakai jubah putih itu dalam mimpi itu ngingetin, yuk lanjutin, kamu dikit lagi nyampe puncak. Nah di situ sampai saya mikir dalam artian puncak itu apa, karena saya nggak tahu tujuan dari sosok tersebut. Ngasih tahu lanjutin, bentar lagi kamu nyampe puncak. Nah puncak itu apa, karena saya nggak tahu. Di situ sering, pokoknya banyak sering dalam mimpi, susah tidur, banyaklah perbedaan yang saya rasakan setelah ketemu sama sosok tersebut. Iya. Ya mungkin ini mah nggak tahu atau gimana ya, tetap ini rezeki pemberian dari Allah ya, tetap. Cuman ini kalau misalkan ibarat kata, dari setelah kejadian itu saya selalu berpikir bukan karena dari sosok tersebut, bukan karena dari sosok jubah tersebut. Jubah putih itu waktu saya ketemu, nah setiap yang saya lakukan itu saya pelajari. Oh mungkin saya terlalu sibuk kerja, saya terlalu sibuk mencari duniawi, ternyata sama aja gitu. Isi bekal akhirat kosong, malah besar. Nah dari situ saya selalu ingat, selama kita hidup, kalau misalkan sudah berkecukupan, untuk apa lagi? Berarti abang semenjak kejadian melihat sosok yang keluar dari masjid jubah putih itu banyak perubahan lah dalam hidup Ya, abang. banyak perubahan, alhamdulillah ya. Perubahan hal baik itu. Oke bang, mungkin segitu ya bang ya cerita dari abang. Mantap. Oke, itu dia cerita dari Bang Bandi. Ketika ada kekurangan sedikit yang mohon maaf dimaklumi ya guys. Oke, terima kasih yang sudah pantengin channel JKO. Yang kalian yang mau daftar di channel JKO menceritakan kisah horornya bisa lanjut WA ke admin JKO. Oke, terima kasih banyak. Bang Andi, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.